Halo semuanya, semangat banget nih saya hari ini buat nemenin Anda semua. Pernah nggak sih Anda pengen sesuatu setengah mati, tapi pas udah dapat, hal itu justru malah menghancurkan Anda? Wah, itu pertanyaannya menjebak banget ya. Bener, menjebak banget. Nah, hari ini kita bakal menyelami materi dari NDC Ministry yang pastinya luar biasa. Kita mau membedah sebuah revive yang judulnya cukup tajam, yaitu Ketamakan Membunuh Kita. Judulnya aja udah ngasih sinyal merah nih. Seringkali kan kita hidup dengan semacam ilusi gitu ya. Ilusi gimana tuh maksudnya? Ilusi kalau mendapatkan apa yang kita mau itu adalah solusi instan buat semua rasa nggak puas kita di dalam hati. Ah, iya bener banget, solusi instan. Dan Revive hari ini bawa kita ke sebuah kisah klasik yang mematahkan ilusi itu. Kita lihat dari ayat hafalan kita hari ini di Bilangan 11 ayat 34. Ini nyatat akhir tragis dari orang-orang yang dikuasai nafsu rakus. Situasinya di padang gurun kan waktu itu? Betul. Bayangin situasinya nih, bangsa Israel lagi dalam perjalanan panjang. Tuhan itu udah memelihara mereka secara ajaib, dikasih manna setiap hari. Tapi mereka bosen. Manusiawi banget sih sebenarnya kalau bosen, tapi Tapi mereka mulai ngeluh, merengek, minta daging, sampai bernostalgia soal makanan di Mesir. nah, yang bikin kisah ini sangat menarik buat dianalisis itu respons Tuhan. Alih-alih Tuhan langsung marah dan ngehukum mereka detik itu juga, Tuhan justru, Mengabulkan permintaan mereka, kan? iya, dikabulkan. Tuhan kirim burung puyuh, nggak tanggung-tanggung, berlimpah banget sampai 1 bulan penuh. Tapi, ini bukan sekedar berkat. Tunggu dulu. Tuhan ngasih burung puyuh masif gitu, bukannya itu berkat? Maksud saya, ini kerasa ironis. Bukannya itu kayak ngasih permen setoples ke anak kecil yang lagi tantrum? Nah, analoginya pas banget tuh. Atau ibaratnya minum air laut pas kita lagi haus-hausnya. Oh, bukannya hilang dahaganya malah makin haus dan ginjal kita rusak ya? Betul. Disinilah letak ujiannya. Secara psikologis dan spiritual, pas kita ada di titik kekurangan, fokus kita kan cuma buat bertahan hidup. Iya, survival mode lah ya istilahnya. Bener. Tapi saat kelimpahan itu datang tiba-tiba, ego kita yang ambil alih. Otak kita tuh nggak lagi nyari batas cukup, malah geser garis finishnya makin jauh. Wah, geser garis finish. Jadi puyuh itu semacam ujian ya? Iya, pemberian puyuh itu menyingkapkan ketamakan mereka yang sesungguhnya. Murka Tuhan itu menyala justru pas daging burung puyuh itu masih ada di mulut mereka. Masih di mulut. Berarti lagi enak-enaknya makan tuh. Kalau gitu saya harus nanya hal ini nih ke Anda. Apakah ini berarti kita nggak boleh pengen hal yang lebih baik? Maksudnya pengen sesuatu yang lebih secara materi gitu ya? Iya. Ya puyuh zaman sekarang kan bentuknya beda. Bisa berupa promosi jabatan, impian beli rumah, atau sesederhana pengen validasi dari ribuan likes di Instagram. Apa kita harus selalu pasrah aja sama mana tanpa boleh punya ambisi? Ambisi dan pencapaian itu sendiri nggak masalah kok. Puyuh masa kini kayak uang, pengakuan, karir, itu dasarnya netral. Oke, netral ya. Terus bahayanya di mana? Bahayanya muncul pas hal-hal itu lahir dari hati yang nggak pernah merasa cukup. Kita sering mikir kalau ujian iman paling berat itu penderitaan atau kemiskinan kan? Seringnya sih mikir gitu, pas lagi susah kita ngerasa diuji. Padahal mekanismenya sering kebalik. Ujian iman yang sesungguhnya itu justru seringkali datang di tengah kelimpahan. Di tengah kelimpahan justru kita diuji ya. Betul. Kelimpahan itulah yang nguji apakah hati kita tetap rendah hati dan bergantung sama Tuhan, atau malah jadi penuntut yang rakus. Jadi, dapat apa yang kita pengen terkadang itu cara Tuhan ngasih cermin raksasa buat kita ya. Buat ngelihat kondisi hati kita yang sebenarnya. Bener banget. Berkat terbesar itu ternyata bukan punya barang lebih banyak. Tapi punya kapasitas hati untuk merasa cukup ya. Wah, ada satu kutipan menarik nih dari kumpulan hikmat kuno yang bunyinya, siapa yang kaya? Dia yang bersukacita dengan bagiannya. Prinsip yang sangat bertolak belakang sama dunia modern kita sekarang ya. Dunia kan selalu ngedorong kita buat ngejar dan konsumsi lebih banyak lagi. Betul sekali. Nah, maka dari itu, ini ada pemikiran provokatif buat Anda renungkan sendiri hari ini. Puyuh apa yang sedang Anda kejar mati-matian? Saat ini, iya. Apakah itu murni sebuah kebutuhan? Atau diam-diam itu adalah ketamakan yang bisa menghancurkan kedamaian Anda? Terima kasih sudah menyimak, dan bagi yang ingin bergabung dengan Kores, silahkan download aplikasi NDC yang ada di Google Store.
Tuhan Yesus memberkati.